Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Danur Pamungkas, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Kita lanjut pembahasan tentang jaringan komputer, teman-teman. Kalau dalam video sebelumnya kita membahas mengenai media transmisi dan juga jenis-jenisnya, ya. Kemudian saat ini kita akan membahas internet protokol atau kita sebut dengan IP. Yang kita bahas dalam video kali ini tidak hanya IP, jadi kita akan bahas apa-apa saja yang berkaitan dengan IP, yaitu pertama ada MAC address, kemudian IP protokol atau IP itu sendiri, kemudian internet protokol atau IP sendiri, kemudian ada IP versi 4, IP class, netmask, dan seterusnya. Kemudian nanti insya Allah kita juga bahas bagaimana sih pembagian IP, mengatur IP seperti apa, pengalamannya seperti apa, dan seterusnya, analoginya seperti apa, dan seterusnya. Insya Allah akan kita bahas dalam video kali ini. Kita masuk ke materi. Yang pertama adalah MAC address. Jadi kalau MAC address itu adalah media access control address, atau itu kepanjangannya ya. Jadi MAC address ini itu pasti ada dalam sebuah perangkat yang terhubung dalam jaringan. Smartphone teman-teman itu punya MAC address, kemudian apa lagi, laptop, komputer, dan seterusnya itu punya MAC address ya. Modem, kalau teman-teman dulu zamannya modem itu ada MAC addressnya. Jadi semua perangkat yang bisa terhubung dengan jaringan itu berarti punya MAC address. Jadi di sini disebut dengan alamat fisik, alamat hardware, atau alamat Ethernet. Dan MAC address ini siapa yang membuat? Yang membuat adalah vendor ya, atau pabrikannya. Kemudian alamat ini teman-teman, alamat ini adalah kita tidak bisa merubahnya ya. Jadi alamat ini itu tersimpan di dalam ROM sebuah perangkat, kita tidak bisa merubahnya. Jadi mengapa disebut dengan alamat fisik ya? Tadi pertama ini tersemat pada hardware itu sendiri, kemudian kita tidak bisa membuatnya, tidak bisa merubahnya. Yang bisa merubahnya adalah ya pabrikan itu sendiri. Jadi kita harus mengupgrade ROM-nya dan seterusnya. Jadi tidak mudah kita merubahnya. Yang bisa adalah pabrikan atau vendornya itu sendiri. Ya, jadi vendornya ini, si pembuatnya adalah yang menyematkan di dalam ROM-nya. Jadi teman-teman harus paham itu ROM atau harus bisa membedakan RAM dan ROM ya, mana yang bisa diganti, mana yang tidak bisa diganti isinya atau datanya. Kemudian teman-teman, MAC address itu punya formatnya. Kalau kita ini contoh MAC address ya, ini contohnya seperti ini. Ini contoh MAC address, misalkan dalam sebuah perangkat itu terdiri dari 24 bit pertama ini itu dituliskan berformatkan heksadesimal ya, heksadesimal. 24 bit pertama adalah untuk kode vendor, kemudian 24 bit selanjutnya itu adalah kode perangkatnya. Jadi gini, analoginya adalah sebuah perangkat itu punya MAC address gitu ya, MAC sekian 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 sekian. Itu sama halnya dengan MAC address ini adalah alamat atau nomor rumah kita ya, nomor rumah. Ini analoginya. MAC address adalah alamat rumah kita, atau bukan alamat, nomor rumah ya, nomor rumah. Ingat di sini ada nomor rumah. Jadi MAC address itu kita analogikan adalah sebuah nomor rumah. Jadi yang nomor rumah kan tertempel di rumah kita gitu ya, tertempel di rumah kita. Jadi itu makanya disebut dengan alamat fisik. Nah, ini tadi tentang MAC address. Dan MAC address ini itu pasti ikut dalam penyematan apa teman-teman? Penyematan pengiriman pesan ya, pengiriman pesan ke perangkat satu ke perangkat yang lain itu pasti dia ikut ya, pasti dia ikut.
Kemudian setelah MAC address kita masuk pada IP atau Internet Protocol. Ini ada kata protokol. Protokol itu bisa disebut dengan kumpulan aturan ya, atau tata cara atau urutan aturan atau prosedur yang harus kita lalui. Definisi secara garis besar adalah protokol mengatur routing. Routing atau apa? Routing adalah menentukan rute ya, penentuan rute dari pentransmisian. Di sini ada pentransmisian atau pengiriman, ya kan? Ada pentransmisian, pengiriman data melewati jaringan antara transmitter atau pengirim dan juga penerima, receiver, serta pengalamatan komputer dan jaringan ya. Nah, kalau MAC address tadi itu disebut dengan pengalamatan fisik, kalau IP itu disebut dengan pengalamatan logik. Jadi kenapa disebut dengan pengalamatan logik? Karena ini sebenarnya tidak tersematkan secara langsung dalam sebuah perangkat gitu. Kalau MAC address tadi kan disebut dengan pengalamatan fisik karena dia menempel dalam hardware-nya ya. Jadi hardware-nya di mana-mana, jadi MAC address-nya pasti itu, tidak bisa diganti. Nah, beda dengan IP. IP ini secara tidak langsung dia memang tidak menempel selamanya di dalam sebuah perangkat. Jadi kita bisa merubahnya ya. Kita bisa merubahnya ibarat kita analogikan kalau MAC address tadi apa? Alamat rumah. Kemudian IP itu adalah si penghuni rumahnya. Jadi si penghuni rumahnya tadi bisa berganti-ganti kan, bisa si A, si B dan seterusnya. Nah, cuman alamatnya pasti itu, pasti misalkan blok A sekian, blok B sekian, atau MAC address-nya pasti itu, tidak bisa diganti. Alamat IP ini atau IP adalah alamat logik di dalam sebuah komputer atau jaringan. Nah, sebagai identitas di sini sebuah komputer atau jaringan. Kemudian teman-teman ini sama halnya kenapa sih ada MAC address, kemudian kenapa ada IP. Kita analogikan kalau teman-teman mengirimkan sebuah pesan atau surat ke seseorang gitu kan, pasti kan teman-teman menyematkan mempackage gitu ya, mempackage itu apa? Kalau teman-teman buat surat tersebut kita lipat, kita taruh ke dalam sebuah amplop, maaf, kita masukkan ke amplop, kemudian amplop tersebut kita tuliskan alamat pengirim, kemudian alamat tujuan ya. Analoginya sama seperti itu, di dalam jaringan komputer harus ada alamat pengirim, ada alamat tujuan. Alamat pengirim ada formatnya kan, nama misalkan, nama, kemudian alamatnya harus jelas, kabupaten apa, kecamatan apa, kemudian jalan apa, nomor berapa. Nah, dalam jaringan komputer ya seperti itu. Paket atau data yang kita kirimkan itu pasti dibungkus, di dalam bungkusnya itu tersemat alamat pengirim dan seterusnya ya. Tersemat alamat pengirim dan seterusnya, termasuk ada IP, kemudian MAC address dan seterusnya. Nah, ini contohnya ya, sebuah pesan yang dikirim akan dikemas dalam sebuah paket. Analogi yang tadi, kita membuat surat kemudian akan mengirimkan kepada seseorang yang berlabelkan IP pengirim di source atau sumbernya dan IP si penerima pesan atau destination di sini. Nah, ini analoginya seperti ini. Secara garis besar seperti ini. Ini gambaran bagaimana pesan itu dikirim. Jadi sebuah pesan itu di package atau dibungkus dengan IP pengirim, kemudian IP penerima. Ini analoginya si A ngirim ke komputer B gini ya. Ini analoginya seperti ini. Jadi pesan itu dikirim, sebelum ditransmisikan itu dibungkus dengan beberapa alamat yang disiapkan, ada MAC address, ada IP dan seterusnya.
Ini sebagai gambaran aja ya, biar teman-teman paham bagaimana data itu akan dikirimkan. Ini kemudian teman-teman, kemudian kita IP itu kan banyak ya. Nah, IP sebanyak itu karena IP ini digunakan di seluruh dunia, biar terkoordinasi dengan baik, ada lembaga atau badan yang mengaturnya. Itu dinamakan atau badannya adalah Internet Assigned Number Authority atau IANA. Ya. Sebuah organisasi atau badan yang mengorganisasikan atau mengkoordinasikan DNS dan juga mengatur IP address. Ya. Yang mengatur dan mengkoordinasikan DNS, domain name system, di seluruh dunia ini. Jadi yang utama yang membawahi IP di seluruh dunia adalah IANA ini. Kemudian IANA itu punya di breakdown lagi, di bawahnya ada yang namanya Regional Internet Registry. Jadi kalau IANA dari seluruh dunia itu di bawah naungan dia, di paling atas koordinasinya, di bawahnya lagi secara regional atau di sini Regional Internet Registry atau RIR, ya kan. Nah, di RIR ini ada badan-badannya lagi yang mengkoordinasikan setiap regional. Setahu kami ada 4 regional yang terbagi di dunia ini. Yang pertama di sini, ya, ARIN, kemudian ada APNIC, kemudian ada NAPNIT, RIP-NCC. Nah, kalau ini ARIN, areanya adalah Amerika Utara, kemudian Sub-Sahara Afrika, kemudian APNIC ini Asia Pasifik. Jadi Asia Pasifik berarti kita masuk APNIC ini, Indonesia ya, termasuk di Asia. Kemudian ada LACNIC ini Amerika Selatan. Amerika Selatan ini berarti Brasil dan kawan-kawan itu ya. Kemudian ada Amerika Selatan Pusat dan Karibian. Karibian di sebelah selatan, kepulauan di sana ya, Karibian, kepulauan yang di sebelah selatan Amerika. Kemudian ada RIP-NCC, ini benua Eropa dan Afrika Utara. Afrika Utara berarti Mesir, kemudian Libya dan seterusnya. Ini insya Allah di Afrika Utara. Jadi ada IANA yang mengkoordinasikan seluruh IP di seluruh dunia. Di bawahnya lagi dibentuk lembaga-lembaga atau dipecah menjadi beberapa wilayah. Setiap wilayah punya lembaga tersendiri, ARIN, APNIC dan seterusnya tadi. Itu yang mengatur, yang mengkoordinasikan setiap wilayah atau negara. Jadi di bawah IANA ada RIR, di bawah RIR ada NIR, National Internet Registry. Lah, tadi contohnya kita masuk apa tadi? Ini ya, APNIC. Kita masuk APNIC ini. Nah, APNIC itu ini contoh yang ada di Asia Pasifik. Indonesia ada APJII, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. Silakan cek linknya di sini, bisa masuk link ke situ teman-teman. Nah, ini kita yang punya di sini NIR Indonesia adalah ini di bawah naungan apa ini? APNIC. Ya, di bawah naungan APNIC. Indonesia punya APJII, kemudian APJII itu di bawahnya lagi ada ISP atau Internet Service Provider. Contohnya kalau teman-teman ini tidak teman-teman tidak promosi ya, kita sebut aja yang ada di sini apa, ada Telkomsel, Indosat, XL, dan seterusnya. Itu salah satu beberapa contoh ISP. Masih banyak lagi ISP yang lain. Kemudian ISP, di bawah ISP, kemudian di bawahnya adalah ya end user. Ya, end user mendapatkan IP. Nah, jadi end user itu atau kita pengguna secara langsung apapun paling bawah itu tidak bisa mengatur
IP itu, atau tidak bisa sewenang-wenang, tidak bisa seenaknya menggunakan IP di dalam jaringan komputer, di dalam jaringan internet ya. Jadi IANA itu membuat slot-slot IP itu, sudah membagi IP, kemudian IP sekian-sekian wilayah ARIN, misalkan IP sekian-sekian wilayah APNIK, IP sekian-sekian sekian-sekian wilayah Amerika Selatan dan seterusnya, kemudian IP sekian wilayah RIP, tipe NCC ya, Eropa, Afrika Utara. Kemudian setelah dibagi-bagi slotnya atau ya dibagi slotnya, kemudian dibagi dalam sebuah apa tadi RIR akan membagi ke slot-slotnya tadi, akan membagi ke beberapa negara yang dinaunginya. Misalkan tadi APNIK menaungi negara-negara yang di Asia Pasifik, berarti APNIK punya slot IP sekian-sekian-sekian, nanti akan dibagi ke negara yang ada di bawahnya, yang dinaunginya. Jadi Indonesia itu punya APJJI yang pengelola negara, pengelola IP negara, itu juga punya slot. Nah, kemudian slot tadi itu sudah dibagi-bagi atau disediakan untuk ISP. Bisa juga contohnya gini teman-teman, kalau teman-teman mau menghosting, kalau teman-teman punya web gitu ya, punya web, kemudian ingin web tersebut bisa diakses oleh banyak orang, atau diakses oleh banyak orang, kita menyebutkan bisa diakses menggunakan internet. Jadi teman-teman akan menghosting ke sebuah minta ke sebuah jasa hosting di situ ya. Jasa hosting tersebut itu sudah punya IP yang mereka minta IP ke APJJI tadi. Jadi ketika teman-teman menghosting web, teman-teman memesan DNS ya, domain name system, tapi domainnya misalkan teman-teman punya web, dinamakan aja web tutorial jaringan gitu kan. Kemudian teman-teman memesan tadi ke penyedia hosting, penyedia domain. Nah, penyedia domain tadi sebenarnya sudah punya slot yang mereka minta ke APJJI. Di ketika teman-teman sudah menghosting tersebut, menghosting domain tadi tutorial jaringan misalkan gitu ya, tutorialjaringan.com. Ketika teman-teman menghosting, otomatis teman-teman sudah mendapatkan IP tadi. Jadi kita tidak bisa meng-request IP, saya minta request ini, mungkin bisa, cuman nanti berbeda teman-teman, beda harga ya, dari karena ini kita jasa penyedia domain itu pasti dia menyewakan IP tersebut dan seterusnya. Nah, ini gambaran pengaturan IP ya. Jadi ada IANA, di bawahnya ada RIR, kemudian di bawahnya lagi ada NIR, kemudian di bawahnya ada ISP, dan sampai ke end user. Kemudian kita masuk IP versi 4. Ya, IP versi 4 ini yang digunakan saat ini, yang sedang digunakan saat ini di jaringan komputer, dan yang terbaru nanti ada IP versi 6 ya. Kita fokus ke IP versi 4 dulu. Jadi IP versi 4 itu kalau definisinya ya, sebuah bilangan biner yang terdiri dari atau sepanjang teman-teman, ini sepanjang 32 bit yang terbagi atas 4 segmen ya. Setiap segmen terdiri dari 8 bit, dinamakan dengan oktet. Ini contohnya IP terdiri dari 32 bit terbagi menjadi 4 segmen. 1, 2, 3, 4 ini ya. Segmen 1, segmen 2, segmen 3 ini ya, segmen 4. Nah, terbagi menjadi 4 segmen. Jadi yang ini segmen pertama, 2, 3, 4 dari sebelah kiri ya.
Ini segmen 1, 2, 3, 4. Setiap segmen terdiri dari 8 bit. Dari 8 bit. 8 bit itu ini nih. Bit pembentuk segmennya ya. Ada 8 bit di sini. Nah, ini dia 8 bit. 8 bit apa tadi? Biner, bilangan biner kan tadi kan ya? Bilangan biner. Nah, ini tadi. Ini kan bilangan biner. Ini bilangan biner. Kemudian, teman-teman, di bilangan biner tersebut kan ada 8 oktet. Nah, ini dia penyusunnya. 8 oktet ini ada oktet ke-1 di sini ya. Oktet ke-1 sampai ke-8. Oktet ke-1 sampai ke-8. Misalkan di sini ada desimalnya adalah 100. Desimalnya ada 100. Berarti 100 itu nilai binernya adalah ini 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Kita review atau teman-teman mungkin ada yang belum tahu kenapa sih biner tadi 00 sekian 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 kok bisa menjadi apa teman-teman, menjadi desimalnya adalah 100 gitu kan. Ingat di bilangan desimal maaf di bilangan biner ini adalah 2 pangkat 0 ya. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 sampai ke oktet ke-8 adalah nilainya 2 pangkat 7 ya. Kemudian 2 pangkat 0 berapa? 2 pangkat 0 adalah 1 ya kan. Ini 2 pangkat 1 adalah 2, ini 4 ya. Ini 8 mohon maaf. Ini 16. Ini berapa? 32. Ini 64, ini 128. Jadi kenapa oktet tadi ada oktet ke-1 ya, ke-1 sampai ke-8. Oktet ke-1 itu adalah pembentuknya adalah 2 pangkat 0. Jadi nilainya 1. Oktet kedua itu adalah 2 pangkat 1. Nilainya berapa? 2. Nah, dan seterusnya ini sampai nilai ke 128. Nah, biner itu mengaktifkan oktet-oktet ini. Ketika 0 berarti oktet ke-1 ini tidak aktif. Dalam artian nilainya ya 0. Ya. Contohnya gini ya. 100 itu adalah oktet ketiga nilainya 1. Ya, berarti nilai 4 ini aktif. Nilai 1 berarti ada nilai 4. Kemudian ditambahkan dengan oktet ke-6 yang bernilai 1 ya, bernilai 1. Ditambahkan lagi oktet yang ke-7 yang bernilai 1. Berarti angka-angka ini, angka pembentuk oktetnya ini berarti aktif. Dalam artian kalau ini aktif berarti 4 ditambahkan 32 ditambahkan 64 menjadi nilai 100 ya. Ini nanti teman-teman harus bisa belajar bagaimana mengkonversi antara biner dengan desimal dengan biner, karena nanti ketika masuk ke materi subnetting harus sudah ahli ini sih ya. Ini saya hanya mereview aja. Jadi IP versi 4 terdiri dari 4 segmen. Ya, di sini ada 4 segmen, 1, 2, 3, 4. Kemudian setiap segmen terdiri dari 8 bit atau 8 oktet. Di sini ada 8 oktet di sini ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian maksimal itu setiap segmen ini itu nilainya adalah 255, itu maksimal. Ya, nilainya maksimal 255, kemudian minimal
0. Jadi kalau 0 berarti kan 0 semua, ini nggak aktif gitu ya. Di sini akan 0 semua kalau ini apa teman-teman. Kalau di sini binarnya 0000 berarti nilainya minimal 0. Kalau maksimal berarti ini bernilai 1111. Berarti semua oktet yang ada di sini berarti aktif semua, bernilai 1. Nah, secara desimal itu nanti nilainya 255. Kemudian IP versi 4 itu totalnya teman-teman sekitar ini dia 4 sekian miliar address yang tersedia. Ya, 4 sekian miliar address. Kemudian IP address itu terbagi menjadi dua formatnya, terbagi menjadi dua, yaitu net ID atau identitas jaringan sama host ID. Ini kurang T ya, host ID, identitas host. Jadi ini itu ada yang namanya terdiri dari net ID sama host ID. Apa itu host ID? Apa itu net ID? Kita bahas. Oke. Kita lanjut ke apa itu network ID, host ID, IP address, dan IP gateway. Baik teman-teman, network ID itu adalah bagian dari IP address yang menunjukkan di mana komputer itu berada atau host itu berada. Itu namanya network ID ya. Kemudian kalau host address jadi bisa highlight dulu yang menunjukkan di mana komputer itu berada atau berperan atau sebagai identifier di sini ya. Kemudian ada lagi host ID. Apa itu host ID? Adalah alamat dari suatu komputer atau host dalam satu jaringan. Ada alamat dari satu komputer atau satu host dalam satu jaringan komputer. Kemudian di sini ada IP address. IP address adalah alamat lengkap dari suatu komputer atau host dari network ID dan host ID. Nah, gini, kalau teman-teman masih bingung, ada network ID, ada host ID, ya, ada host ID, ada network ID. IP, contohnya ini ya, contohnya IP 1 berapa enaknya 192 gitu ya, contoh 192 100 misalkan 10 misalkan. Ini kan sebuah IP ya. IP ini itu ada formatnya. Dari IP ini kita bisa mengetahui net ID ini di jaringannya siapa dan juga host ID-nya gitu. Nah, ini dia. Kok bisa? Ya, analoginya gini teman-teman. Nanti ada pembahasan lagi di next slide ya. Jadi sebuah format IP address itu bisa terbagi menjadi dua, ada net ID sama host ID. Itu analoginya sama dengan NIK kita. NIK apa? Nomor induk kependudukan ya, NIK. NIK teman-teman itu misalkan gini ya. 351709 sekian ya. Nah, ini 35109 itu adalah format ya. Ini format wilayahnya sebenarnya. Format provinsi plus kalau nggak salah yang 3517 ini provinsi, yang 09 itu kalau nggak salah yang kota atau kabupaten. Nah, NIK itu kan tuh banyak ya. Kemudian di sini ada, kalau setelah itu ada apa yang namanya plus tanggal lahir dan seterusnya ini ya. Nah, sama seperti itu, teman-teman. IP di sini IP 192 dan seterusnya ini ada net ID. Net ID itu sama dengan gampangnya gini.
analoginya adalah di mana tempat kita lahir. Nah, gitu ya. Di mana tempat kita lahir, provinsi, kota, kabupaten, dan seterusnya. Host ID atau net ID, mohon maaf, net ID sama seperti itu. Dari IP address itu punya host sama net ID sama host. Dari IP address tadi kita bisa mengetahui ID, identitas jaringan tersebut sama hostnya atau kliennya atau komponen tersebut alamatnya berapa. Ya, ini analoginya adalah ada di sini ada IP analoginya seperti ini, kemudian analogi dari IP tadi, format IP adalah NIK, teman. Ya, IP address terdiri dari net ID dan juga host ID. Kemudian di sini ada IP gateway. IP gateway itu sebagai gerbang transit. Di sini ada, mohon maaf, di sini ada gerbang transit. Apa sih gerbang transit? Yang apa ya? Jadi gini, IP gateway itu digunakan sebagai gerbang keluar masuk suatu paket data ke jaringan tersebut. Ya, jadi suatu jaringan itu punya gerbang, teman-teman. Suatu jaringan itu punya gerbang yang di sini diwakili oleh IP gateway. Gerbangnya adalah IP gateway. Jadi ada suatu jaringan, misalkan ada komuter lain dari jaringan lain mau masuk ke jaringan kita, itu pasti lewat IP gateway ini. IP gateway ini sebagai gerbang transit sebuah paket yang dikirim ke jaringan lain oleh perangkat gateway. Nah, analoginya gini, ada sebuah jaringan satu, kita sebut saja perum satu, perumahan satu gitu ya. Ada jaringan dua, ini saya hapus saja, boleh? Kita hapus saja ya. Kita hapus saja ini juga kita hapus biar oke, dan lebih rapi. Akan analoginya gini ya, ada jaringan satu, kita sebut dengan perumahan satu. Ada jaringan dua, kita sebut perumahan dua, ini ya. Dalam jaringan satu atau perumahan satu, dalam jaringan perumahan dua atau jaringan dua atau perumahan dua, ini kita gambarkan kompleksnya gini, seperti ini misalkan. Ini komplek perumahannya, kemudian ada blok-blok rumahnya gitu ya. Blok-blok rumah, blok-blok ID, bukan ID, host-hostnya dari perangkat-perangkatnya di sini, kemudian seterusnya. Kemudian di sini juga ada apa namanya tadi, ini blok perumahannya gitu ya. Ini ada blok-blok itu tadi rumah dan seterusnya. Di sini ada rumah dan seterusnya. Dan di sini ada gerbang atau pintu masuknya gitu ya. Gateway di sini ada gateway, bukan gateway ya, GT ya, bukan GT sebenarnya, gateway. Sebentar, kita harus gateway. Di sini ada gateway. Nah, teman-teman gini, perumahan satu, perumahan dua itu berbeda jaringan, ya. Perumahan satu adalah jaringan pertama. Jaringan pertama misalkan di sini ada 50 host atau 50 rumah. Misalkan dinamakan mulai dari A1 sampai A berapa? 50. Misalkan di sini juga ada 50 rumah. Alamat tiap rumahnya adalah B1 sampai B misalkan 50 ini misalkan ya. Nah, kemudian ketika
jaringan host atau rumah ini atau komputer yang dalam satu jaringan itu mengirimkan data ke dalam satu jaringan atau ke A1, misalkan A1 mengirimkan ke A2, misalkan A1 mengirimkan ke A2. Ini tidak butuh, berarti dalam artian ini data tersebut itu kan tidak keluar dari area ini ya, tidak keluar dari area jaringannya. Data tersebut tidak keluar dari area jaringannya. Berarti tidak keluar dari gateway, tidak melewati gerbang pintu masuk atau pintu keluar. Nah, kemudian ketika A1 akan mengirim data ke B1 misalkan, berarti data tersebut akan keluar dari sini. Misalkan A1 di sini ya, berarti data tersebut harus melewati gateway. Di sini ada IP gateway di sini. Di sini ya ada IP gateway. Kemudian di sini juga ada IP gateway juga. Nah, di sini misalkan B1 tadi ya. Jadi ke sini dari gateway ini menuju ke jaringan set ini kan, masuk ke gateway jaringan kedua atau prom 2. Ini disebut dengan IP gateway. Jadi IP gateway digunakan ketika ada dua jaringan yang saling terhubung. Jadi gerbang transit di sini ada sebagai gerbang transitnya, keluar masuknya sebuah data di situ lewat situ. Jadi ada IP gateway. Nanti di slide selanjutnya nanti ada penjelasan yang lebih gambaran yang lebih simulasinya lebih jelas insya Allah. Kemudian di sini ada IP class. Jadi untuk memudahkan administrasi IANA tadi ya, organisasi yang mengatur tentang IP itu membagi ke beberapa kelas IP versi 4. Ada 5 kelas di sini A, B, C, D, E ya kan. Ada 5 kelas. Kalau kelas A ini mulai dari 0, 0, 0, 0, 0 kemudian sampai 27 dan sekian dan seterusnya. Jadi teman-teman harus bisa menghafalkan ini atau minimal ya tahulah margin atau A itu sekian sampai sekian, kemudian kelas B 128 sampai sekian, kelas C sekian sekian dan teman-teman harus tahu. Kemudian jumlah net ID yang ada di kelas A itu 126. Nah, perlu diperhatikan di sini teman-teman. Ini secara teori itu harusnya 128. 128. Kenapa? Coba lihat di sini. Awalnya 0, kemudian di sini ada 127. Berarti ada 128 harusnya. Kenapa 126? Ternyata yang 000 ini, yang net ID ini dan net ID 127 ini yang sekian. Nah, ini ya. Ini tidak bisa digunakan, dalam artian tidak bisa diimplementasikan karena ini sebagai cadangan. Saya juga belum paham kenapa harus dicadangkan, saya juga belum tahu. Ini pasti IANA sudah menggunakan itu, mengatur ini untuk cadangan misalkan untuk apa, saya juga belum tahu cadangannya untuk apa. Tapi yang jelas ini sudah diatur sama IANA bahwasanya kelas A adalah jumlah net ID 128, yang IP 0 sama IP 127 itu tidak bisa digunakan, dalam artian kita tidak bisa menyematkan ke dalam sebuah jaringan yang internet itu tidak bisa karena ini untuk cadangan. Kemudian yang kelas B jumlah net ID-nya ini, kemudian host ID-nya seperti ini. Kemudian kalau kelas C itu semakin banyak jumlah net ID-nya, kemudian semakin kecil jumlah host ID-nya. Yang umum digunakan ada kelas C karena karena banyak jaringan, ya, menyediakan banyak jaringan. Ini menyediakan banyak jaringan. Kemudian ini kelas D sama kelas E. Kelas E di sini ada keterangan di sini adalah untuk penelitian. Kemudian ini untuk multicast address. Ya. Ini tadi ada formatnya teman-teman. Ada tadi kita bahas ada IP address itu terdiri dari net ID sama host ID. Format kelas A segmen pertama itu termasuk, atau bit pertama itu termasuk
identifikasi, bisa kita identifikasi adalah net ID-nya. Kalau kelas B itu apa nih? Segmen pertama dan kedua itu adalah identitas dari ID-nya, identitas dari jaringannya. Kemudian segmen ketiga dan segmen keempat ini adalah host ID-nya, ya, host ID-nya. Kemudian kelas C adalah bisa dilihat dari segmen 1, 2, 3 itu adalah termasuk net ID-nya. Hostnya adalah segmen keberapa nih? Segmen keempat. Ini hostnya. Yang umum digunakan adalah yang kelas C. Ya. Ini teman-teman akan lebih paham, insya Allah akan lebih paham apa itu host ID dan net ID. Insya Allah nanti di subnetting, ya. Insya Allah di subnetting akan tahu apa itu implementasinya seperti apa secara realnya. Jadi untuk memudahkan administrasi, teman-teman, IANA membagi ke beberapa kelas seperti ini pembagiannya. Kemudian tiap kelas itu format net ID-nya seperti ini, ya, format net ID sama hostnya seperti ini. Silakan nanti disematkan, dipahami. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kemudian di sini ada netmask, ya teman-teman. Netmask itu adalah pemisah antara net ID antara net ID dan juga host ID di sini kan ya. Kemudian binary ini ya, bagian net ID itu adalah binary 1 dengan host ID itu binary 0. Coba yang kita kelas A ya, seperti kelas A ini adalah segmen 1 ini ya, 2, 3, 4. Segmen 1 adalah kelas A, adalah bagian untuk net ID. Ini host ID ya, yang ini host ID. Dengan di sini ID-nya di sini adalah 1111 ya. Kemudian 000 adalah identik dengan untuk penggunaan host ID. Ini 00000. Nah, ini nanti kita akan, teman-teman akan lebih paham mengenai ini insya Allah ketika di subnetting ya, di subnetting. Kelas B adalah segmen 1 sama 2 adalah untuk net ID. Ya, tadi kita bahas tadi sebelumnya. Kemudian kelas C adalah segmen 1 sampai segmen 3. 1, 2, 3 itu netmask. Jadi netmask pembatas antara net ID sama host ID dalam sebuah IP, pembatasnya. Jadi kalau teman-teman setting atau mengatur sebuah jaringan, mengatur IP dalam sebuah host, client atau komputer atau laptop atau smartphone secara manual ya, itu teman-teman pasti akan memasukkan IP address-nya, kemudian di bawahnya lagi ada netmask-nya, itu pasti ada. Jadi kenapa kita masukkan IP address-nya, kemudian kenapa kita masukkan netmask-nya? Ketika kita masukkan IP ya, ketika kita masukkan IP, misalkan IP berapa, 192 misalkan ya, 192 110, kemudian ini IP-nya, kemudian ini max-nya, kita masukkan 255 255 255 0. Jadi ini secara tidak langsung kita mendefinisikan sebuah komputer tersebut atau laptop tersebut atau perangkat tersebut, kita mendefinisikan bahwasanya komputer tersebut berada dalam net ID ini. Berada dalam net ID ini, dan hostnya, alamat hostnya adalah 192 dan seterusnya adalah 10 ini. Di net ID-nya
net ID-nya itu adalah 192.100.100.0. Ini adalah identitas jaringan. Identitas jaringan seperti ini. Hostnya adalah 192.100.100.10. Ini adalah IP hostnya. Kenapa bisa 0? Nah, ini nanti kita bahas di subnetting. Tidak lebih data di subnetting. Baik, itu adalah netmask, teman-teman. Jadi ketika kita memasukkan ini, komputer akan di dalam sebuah jaringan sudah akan mendefinisikan net ID-nya sekian. Berarti hostnya yang bisa dilakukan adalah sekian. Nah, gitu ya. Kita lanjut aja ke pembahasan selanjutnya adalah IP privat dan juga IP public. Jadi IP itu digunakan untuk privat dan publik. Kalau privat itu hanya digunakan untuk jaringan lokal area network atau intranet. Jadi bukan untuk keperluan jaringan internet atau publik ya. Kalau keperluan publik beda sendiri. Jadi kemudian kalau digunakan sebagai intranet atau LAN, cukup menggunakan IP privatnet ini. IP privat ya. Kemudian IANA sudah menyediakan bahwasanya IP privat setiap kelas itu seperti ini. Ini IP privat kelas A sekian, kelas B sekian, kelas C sekian. Ini IP privat. Jadi teman-teman kalau di laboratorium biasanya pakai ini. Ya, di dalam IP sebuah jaringan, yang di dalam sebuah jaringan itu pakai IP ini. Nah, IP privat ini biasanya. Kemudian ketika IP misalkan sebuah domain itu IP publik ya. IP sebuah domain misalkan kompas.com, facebook.com dan seterusnya itu ada IP publik. Misalkan nama kampus XZ ya, berarti kampus XZ tadi domainnya atau IP-nya IP publik. Kemudian ketika IP yang di dalam jaringannya tadi itu bisa menggunakan IP privat ya. IP publik adalah hanya untuk keperluan internet keluar. Nah, IP ini ya perbedaannya IP privat sama IP publik. IP privat tidak untuk keperluan keluar, IP publik untuk keperluan internet. Nah, pertanyaannya, apakah ini bisa diakses dari luar? Ya bisa saja ya, tapi melewati suatu jaringan tadi kan, melewati suatu jaringan IP publiknya, di suatu jaringan IP publik dan juga ada routernya di situ. Ada mekanismenya sendiri, IP privat, IP publik. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Dan kemudian di sini ada jenis komunikasi IP. Kalau kita lihat, kalau teman-teman masih ingat beberapa materi sebelumnya tentang apa tuh jenis apa yang teman-teman, half duplex, kemudian full duplex. Nah, ini mirip seperti ini. Ada unicast, multicast sama broadcast. Kalau unicast itu sifat komunikasinya adalah one to one. One to many adalah untuk sifatnya multicast. Kalau one to all adalah broadcast. Nah, kalau teman-teman broadcast ini kan dulu apa? Dulu identik dengan BBM ya. Kalau teman-teman di BC dan seterusnya ini ya. Nah, broadcast. Kita akan dari gambaran seperti ini sebenarnya teman-teman sudah bisa mengetahui karakter kerjanya seperti apa. Kalau unicast misalkan dalam suatu jaringan ini ya, atau suatu kelompok, dia si T ini hanya mengirimkan ke dalam satu anggota jaringannya atau ke dalam satu orang. Itu one to one ya. Kemudian kalau gampangnya gini, teman-teman kan punya kontak di dalam sebuah HP, kan punya kontak ya, kontak-kontak nomor teman-teman dan seterusnya. Misalkan teman-teman punya 100 atau misalkan di sini ada 3 kontak di dalam HP teman-teman. Kemudian teman-teman hanya mengirimkan ke satu orang, ke R1 misalkan di sini. Itu berarti one to one ya, atau unicast.
Kalau teman-teman mengirimkan satu pesan tadi, kemudian mengirimkan kedua orang sekaligus dari 3 kontak atau 3 orang yang tertera dalam kontak teman-teman, daftar kontak teman-teman, berarti di sini adalah menggunakan multicast. Nah, multicast. Kalau broadcast berarti teman-teman mengirimkan satu pesan ke seluruh anggota kontak yang ada di daftar kontak HP teman-teman, ke seluruh ke seluruh kontak ya. Contoh di sini dalam satu waktu, ya berarti broadcast. Di sini ya, ini dia broadcast dia. Nah, di sini jadi tidak tepat kalau teman-teman kadang ini ketika dulu BC-BC gitu ya, ada yang mengistilahkan ya saya mau broadcast, sudah saya broadcast kok informasinya, padahal ada orang yang tidak sampai informasi tersebut berarti bukan broadcast. Ya, dalam artian gini, ada si A punya 100 anggota, misalkan 100 orang di bawahnya gitu ya. Kemudian dia sudah mengirimkan data dalam satu waktu sekaligus ke orang 1 sampai 99. Berarti ini masih multicast, belum broadcast. Ketika dia sudah ngomong broadcast berarti bukan konsep broadcast. Karena kalau konsep broadcast berarti ke seluruhnya. Kalau 1 sampai ke 99 berarti masih multicast. Kalau dia hanya mengirimkan hanya ke 1 orang berarti unicast. Itu ya. Kalau hanya beberapa namun belum keseluruhannya tercakup berarti multicast. Kalau keseluruhan tercakup berarti broadcast. Ini jenis komunikasi IP. Kita lanjut, kemudian ini ada aturan pemberian IP. Yang pertama adalah ini, nomor network ID tidak boleh angka 127 atau 0 tadi. Nah, tadi di bahasan sebelumnya kelas A 0 dan 127 adalah dicadangkan, tidak bisa digunakan untuk net ID. Host ID tidak boleh semuanya terdiri dari angka 255 ya. Jadi di subnetting selalu kita bahas kenapa tidak bisa seperti ini ya. Kemudian di host ID tidak boleh semuanya terdiri dari angka 0. Nah, karena biasanya kalau 255 itu identik dengan alamat broadcast. Kalau 0 itu identik dengan net ID. Ini teman-teman harus diketahui ini ya. Kemudian ada host ID, itu harus unik dalam sebuah lokal network ID. Ya, itu tadi adalah aturan-aturan pemberian IP, teman-teman. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran atau simulasi bagaimana kalau sebelum-sebelumnya kan kita hanya menganalogikan ya. Ini adalah contoh bagaimana pemberian IP ya, pemberian IP dalam sebuah jaringan. Di sini ada jaringan satu, di sini ini ada jaringan satu, ini ada jaringan pertama, ini arahnya, kemudian ini ada jaringan kedua, ya ini ada jaringan kedua di sini, yang di tengah adalah jaringan ketiga. Diketahui di sini jaringan pertama itu menggunakan net ID, ini adalah net ID-nya. Ini net ID ya. Net ID jaringan ke berapa nih? Ketiga. Maaf teman-teman. Ini net ID pertama, net ID ketiga, ini net ID kedua. Nah, kemudian ini net ID-nya, kemudian ini adalah IP host ya.
Ini adalah IP address-nya, atau disebut dengan host IP-nya, host atau client ya, itu bisa disebut gitu. Kemudian ini contoh di sini ya, ini net ID-nya adalah 10.0.0.0, net host ID-nya adalah atau IP address-nya adalah 10.0.0.12, kemudian 10.0.0.11, 10 di sini 10.0.0.10, ini 11, ya kan, ini 12. Ini adalah net ID. Sekali lagi, yang putih-putih di sini, yang putih-putih di sini ya, ini adalah yang host ID atau IP address-nya dari sebuah klien atau host. Kemudian di sini sama seperti jaringan yang pertama, jaringan ketiga IP-nya adalah 192 sekian-sekian, net ID-nya, kemudian host-nya seperti ini, 192.162 211. Ya, di sini ada keterangan merah, ini adalah ID-nya, host ID-nya, kemudian yang hitam ini adalah net ID-nya. Kemudian yang kedua juga seperti itu. Nah, di sini jaringan 1, 2, dan 3 itu terhubung dengan router atau perangkat router. Kalau teman-teman nanti disilakan pelajari tentang apa itu router. Intinya router adalah untuk route, dari kata route ada route adalah rute ya, jadi untuk mengatur jalannya, mengatur rute sebuah data dalam satu jaringan, intinya seperti itu. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan yang sebelumnya, bahwasanya ada IP gateway ya. Di sini adalah IP gateway-nya. Nah, IP gateway dari jaringan 1 di sini. Ini adalah gateway dari jaringan 3. Ini adalah gateway dari jaringan 2. Ya, ini dia. Seperti dalam simulasi sebelumnya atau analogi sebelumnya, bahwasanya ketika misalkan ini PC1, ini kan PC2, ini server 1 ya. Ketika PC1 dengan PC2 berkomunikasi, dia tanpa menggunakan IP gateway karena dia dalam satu area jaringan. Nah, kemudian ketika PC1 mau berkomunikasi dengan PC lain yang di luar apa teman-teman, di luar jaringan, misalkan di sini ya, atau di sini, berarti dia akan keluar jaringannya dari melewati apa nih? Lewati gerbang IP gateway-nya. Ya, gerbang IP gateway-nya misalkan di sini adalah 10.001. Itu IP gateway-nya. Jadi misalkan PC1 mau mengirimkan ke sini, ya, ini PC berapa nanya ya? PC 100 misalkan. Ini misalkan PC 100. PC1 mau mengirimkan ke PC 100. Ini maaf. Berarti PC1 ini mengirimkan data melewati seperti ini alurnya. Kemudian akan keluar melewati gerbangnya di sini, IP gateway, kemudian masuk router. Di router dia akan diketahui diarahkan kemana dia akan ditujukan. Kemudian keluar dari routernya, keluar dari gateway, masuk ke gateway dari IP jaringan 2. IP jaringan 2 di sini ya. 172 dan seterusnya, ini IP-nya, kemudian dia akan masuk ke IP tujuan. Di sini. Ini adalah analoginya, bukan analoginya ya, secara gambaran secara umum seperti ini teman-teman, jalannya sebuah data ketika kita transmisikan ke PC1 ke PC yang lain yang berbeda jaringan. Ya, ini teman-teman penjelasan tentang IP dan kawan-kawan tadi ya, dari MAC address, kemudian IP class, kemudian IP versi 4, MAC netmask, kemudian ada IP gateway. Jadi seperti ini gambaran penggunaannya, gambaran implementasinya. Di IP di sini ada IP
net ID-nya. Ini kan sebenarnya IP kan, ini ya, sebenarnya IP. Kemudian ketika IP-nya seperti ini berarti dia termasuk IP net ID, ini juga net ID dan seterusnya. Kemudian ini contoh IP address atau yang host, IP hostnya. Kemudian ini ada IP gateway, kemudian aliran datanya seperti apa ya, gambarannya seperti ini secara sederhana. Baik teman-teman, sekian penjelasan kita atau pembahasan kita tentang IP dan kawan-kawan tadi. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Insya Allah di video-video selanjutnya kita akan membahas tentang TCP IP, kemudian kita akan membahas tentang OC layer. Ya, jadi masih banyak pembahasan yang akan kita bahas. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.